Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak, Ibu, kalau saya tanya, apa sih penyebab sakit jantung? Pasti semua bisa jawab. Kebanyakan makan gorengan, darah tinggi, kolesterolnya jahat. Anak kecil juga tahu jawabannya. Teorinya gampang kan? Tapi anehnya, kenapa rumah sakit banyak pasien sakit jantung? Masalahnya satu, bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita kurang peduli. Kita sering menggampangkan. Cuma pusing dikit. Besok juga sembuh. Ingat, penyakit itu nggak akan permisi kalau mau datang. Contohnya narasumber kita kali ini. Dulu mungkin dia pikir tubuhnya kuat. Tapi saat jantungnya mulai menjerit, dadanya sakit, sesak, baru terasa. Yang paling menyakitkan itu bukan cuma sakit di dada, tapi sakit di hati. Karena merasa sudah merepotkan keluarga dan orang-orang tercinta. Jadi jangan tunggu ambruk dulu baru sadar. Ayo, kita ubah kebiasaan tahu tapi abai menjadi tahu dan peduli. Dan mari kita simak penjelasan lengkapnya di Go Healthy. Silakan Kang Ronald. Terima kasih buat sahabat saya Afri Rahman dengan kalimat-kalimat yang indahnya ya, tapi bukan hanya kalimat indah tapi juga harus menjadi pengingat pemirsa ya. Pengingat bahwa ternyata masih banyak orang yang kurang peduli dengan kesehatan. Dan bisa dibilang kesannya menggampangkan. Ingat ya, tadi kan dibilang penyakit itu tidak akan permisi kalau datang. Sedangkan jantung nggak akan kasih kabar dulu, stroke nggak akan ngasih email dulu, kalau mau datang ya datang aja, nyerang aja. So hati-hati, waspada setiap saat, ya komplikasi mengintai kita. Oke? Saya bersama dengan praktisi kesehatan, dua sahabat saya, ada Mbak Preti dan juga ada Mas Boy, dan ada narasumber. Ini adalah kehadiran yang kedua, yang dia bilang kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Seru ceritanya ya, tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Pemirsa, info sehatnya akan diawali dengan sebuah kata yang seringkali menjadi momok yang menakutkan buat kita. Kolesterol. Seringkali kalau kolesterol kita tinggi, kita menyalahkan apa? Makanan. Padahal faktanya adalah kolesterol itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Nah, ini seperti apa nih Mas Boy? Coba bantu jelaskan. Ya, jadi pemirsa sebenarnya kolesterol itu 75-80% diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ya, jadi ini penelitian membuktikan seperti itu. Jadi buat Anda nih, ya ini biasanya ditujukan buat orang-orang yang pola makannya sehat, berat badannya normal, tidak gemuk. Tapi kenapa kok kolesterolnya tetap tinggi? Nah, ini terjadi masalah pada metabolisme di tubuhnya. Atau mungkin juga ada faktor genetik yang menyertainya. Ya, jadi pola makan memang menentukan. Jadi supaya kolesterol baik kita tetap bagus, ya, menurunkan kolesterol jahat atau LDL, maka tetap kita harus makan dengan tinggi serat. Kemudian juga hindari makanan-makanan yang mengandung trans fat atau minyak trans fat. Kemudian juga kita harus melakukan aktivitas fisik yang baik supaya metabolisme kita tetap terjaga dengan baik. Jadi sekali lagi memang kolesterol ini diperlukan untuk metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu tubuh memproduksinya sendiri. Jadi sebagian besar kolesterol yang dari tubuh kita ini bukan dari luar tapi didapatkan atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi Anda harus cek ya, jadi meskipun Anda kurus, meskipun Anda berat badannya normal, kemudian pola makan Anda sehat, Anda tetap harus mengendalikan atau mengetahui berapa kolesterol Anda. Kalau kemudian kolesterolnya tinggi, segera take action, segera dikendalikan supaya tidak menjadi masalah dan kemudian tidak timbul komplikasi. Nah, saatnya berkenalan dengan narasumber kami, ini adalah kedatangan yang kedua ya. Mbak Yuni, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau kita bandingkan pemirsa dari kedatangan yang pertama ke Go Healthy, kayaknya beda. Agak lebih kurus. Betul nggak sih? Ya. Dan lebih fresh, lebih sehat, lebih segar. Ngerasa gitu nggak sih?
rasa. Nah, nanti kita cerita. Siap. Ya. Mbak Yuni kesibukannya apa aja sekarang? Masih ibu rumah tangga. Masih ibu rumah tangga. Ini adalah sebuah profesi yang mulia loh ya. Sebuah profesi yang tidak kenal jam libur. Bukan hari libur loh. Jadi buat semua ibu rumah tangga yang ada di Indonesia, hormat dari kami para laki-laki, para suami. Ya, hebat ya. Nah, Mbak Yuni sekarang kita pengen kembali ke masa-masa dulu Mbak Yuni masih punya masalah kesehatan. Ya, banyak dulu. Coba. Apa aja Mbak Yuni dulu coba? Kolesterol tinggi, Setinggi apa? sampai 330. Tinggi banget 330. Apalagi? Kalau diabetes 286 kalau nggak salah waktu periksa di sini. Ya ampun, kolesterol, gula. Apalagi? Darah tinggi, hipertensi. Paling tinggi? 150, 160, pernya yang tinggi 112, 113. Pernah lebih tinggi daripada Pernah Anda? 200 sampai nyusruk itu yang waktu itu. Itu pas usia berapa? 40-an. 40-an. Saking tingginya sampai nyuk. Nggak berasa iya Kak. Sakit kepala gitu atau kehilangan Iya, kesadaran? masuk ke solokan. Jadi dari tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Nah, Iya. ujungnya apa tuh Bu? Ya itu yang akhirnya kan suruh ke poli jantung, berasa sesek gitu. Kata dokter kalau hipertensi tinggi, kolesterol tinggi bisa penyempitan jantung. Betul. Makanya dioper ke poli jantung. Waktu itu ditemukan ada apa? Pembengkakan. Oke, ada Pembengkakan pembengkakan jantung. jantung. Iya. Setelah itu, Setelah itu akhirnya kontrol ke dokter, ke poli, akhirnya sekarang udah baik semua. dengan keluhan pembengkakan jantung berarti gejalanya dulu yang paling sering dirasakan Sesek. apa? Sesak. Jalan dikit, nyesek. Sesek. Apalagi Nafas pendek. Apalagi naik tangga tuh, stasiun kan naik tangga gitu kan. Aku istirahat dulu, sampai ketinggalan kereta kan. Ya. Iya, orang temennya udah naik, itu belum. Berapa lama kondisi kayak gitu? Dibiarkan aja dulu tuh. Kayaknya udah lama, cuma baru sakit parahnya itu 2 tahun yang lalu ya. Sakit parahnya seperti apa? Ya itu, sampai sesek, napas tuh kayaknya badan tuh berat. Belakang tuh pundak sakit. Kalau bangun tidur mulutnya rasanya pahit gitu Kak. Tapi orang Indonesia selalu bilang, untung. Untungnya apa? Belum kena komplikasi. Ibu, Mbak Yuni tahu nggak? Kalau itu dibiarkan terus, apa yang mungkin terjadi sama Mbak Yuni? Ya seperti mantan suami kan, Kenapa? gula tinggi meninggalnya ya. Iya. Iya, sampai- Komplikasinya apa? Ya itu, Serangan jantung kah atau stroke? sesak napas jadinya. Jadi cuma 2 hari di rumah sakit nggak ada. Itu udah contoh ya. Iya makanya kemarin waktu pulang dari sini nih, kru-kru pada, ayo Bu semangat, jadi aku jadi semangat. Iya, betul ya Mas Boy ya? Iya, Sok, betul pilihannya nggak ada yang menyenangkan. Nggak ada pilihan Komplikasi. menyenangkan ya. Ya? Kalau dari hasil pemeriksaannya bagaimana Bu Yuni? Dokter mengatakan aman Bu, sehat gitu. Oke. Angka-angkanya Ada aman. dicatat nggak angka-angkanya? Enggak, belum. Maksudnya karena dokter udah tahu lihat kondisi kita kali ya. Oke, jadi memang dari hasil pemeriksaannya pun tiap kali kontrol ke dokter, dari dokter bilangnya normal gitu ya Bu Iya, ya? udah bagus, Bu, Oke, gitu. kita sama-sama lihat tensinya dulu 137/87. Nah ini No, kan tinggi. masih tinggi ya, belum optimal. Dan tadi dicek tensinya sudah turun di angka 123/87. Cakep. Nah, gula darahnya nih. Drastis. Drastis ya. Awal pas pertama kali datang ada di angka 261. Tadi barusan banget dicek sesudah makan ada di angka 85. Pertahankan Ibu. Cakep, Bu. Bagus. Kolesterolnya pun sudah terkendali, sudah turun dari yang 267 menjadi 185. Ditambah lagi angka asam uratnya pun dalam keadaan normal Bagus. 3,7. Bu, kami di sini semua senang loh Bagus Bu semua melihat ya. hasil pemeriksaan Ibu. Tensinya turun, gula darahnya turun, kolesterolnya turun, asam uratnya tetap terkendali dalam batas normal. Ini kan menunjukkan bahwa saat ini kualitas darah dan pembuluh darah Ibu sudah lebih optimal. Nah, sekarang yang paling penting adalah kok bisa? Apa yang dilakukan teknologi laser kepada Mbak Yuni sehingga angkanya jadi bagus, badannya terasa lebih sehat. Mari kita bahas. Yuk Mbak Preti. Oke, jadi apabila Anda pemirsa memiliki keluhan yang kurang lebih sama nih seperti Bu Yuni. Ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu jangan tinggal diam. Karena hal tersebut bisa berujung ke berbagai macam komplikasi, kepala, pundak, lutut, kaki. Pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki ada daftarnya. Nah jadi Bu Yuni bersikap bijak, berkaca dari pengalaman suami juga, akhirnya Bu Yuni memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Tentunya untuk Anda pemirsa bisa amati, tiru modifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuni. Pertama, pola hidup sehat harus dijalani. Lalu yang kedua, kontrol rutin ke dokter. Kalau ada obat diresepin, diminum secara rutin.
Yang ketiga, pakai teknologi laser untuk melengkapi semua upaya yang sudah dilakukan. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Bekerja dengan cara menyinari 2 pembuluh darah nadi, di mana pembuluh darah ini diajak untuk menghasilkan nitrik oxide dalam jumlah yang cukup. Nah, zat NO sendiri sebenarnya bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Seringkali karena bertambahnya usia, NO-nya jadi turun pemirsa. Akhirnya aliran darah menjadi terhambat, tidak lancar, tensi semakin hari semakin naik. Nah, oleh sebab itu, penggunaan teknologi laser nantinya akan membuat produksi nitrik oxide kembali dalam jumlah yang optimal, diedarkan ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah, dan bekerja untuk membuka dinding dalam pembuluh darah sehingga tensi menjadi terkendali. Inilah yang sudah dirasakan oleh Bu Yuni yang dulunya tensinya pernah sampai 200, sampai nyungsep ya katanya tadi ya. Sekarang tadi dicek tensinya bagus pemirsa, 120-an per 80. Teruskan Bu Yuni upaya yang sudah dilakukan. Kalau pemirsa punya keluhan tensi atau belum punya nih, tapi kurang lebih kehidupannya mirip-mirip sama Bu Yuni, seorang ibu rumah tangga, aktivitasnya padat, kemana-mana juga tetap ada kegiatan. Nah, sudah saatnya Anda manfaatkan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan dari dalam, lengkapi kebutuhan antioksidan, multivitamin, multimineral melalui satu suplementasi yang tepat dari sekarang. Yang saya mau highlight adalah mengenai kadar gula darah. Ya signifikan Bu, angkanya di 280 sekian, kemudian menjadi turun menjadi sekitar 80. Ini perlu Anda perhatikan juga pemirsa, karena sekali lagi diabetes itu disebut sebagai ibu dari segala macam penyakit. Ya, dan apa yang dikerjakan oleh teknologi laser untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi teknologi laser ini menggunakan low level laser therapy. Digunakan di pergelangan tangan kiri, tentunya ini digunakan secara rutin ya pemirsa ya. Dia akan mengaktifkan atau mengoptimalkan kerja daripada dapur energi yang disebut dengan mitokondria. Jadi di semua sel di tubuh kita ini ada yang namanya mitokondria. Dia akan memanfaatkan kolesterol, gula darah yang ada dalam sirkulasi darah yang kita konsumsi sehari-hari untuk dirubah menjadi energi. Jadi ada 2 manfaat di sana. Pertama, kadar kolesterol gula darahnya bisa terjaga dengan baik karena digunakan oleh dapur energi secara efektif. Kemudian juga mendapatkan atau menghasilkan energi yang bisa kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ya, dan terbukti Bu Yuni ya setelah menggunakan teknologi laser, kolesterolnya, gula darahnya terkendali dan kemudian energinya jadi lebih meningkat, lebih bersemangat ya. Jadi sekali lagi ini upaya yang bisa Anda lakukan yang dilengkapi dibantu dengan penggunaan teknologi laser. Tetap pola hidup sehat harus dilakukan secara rutin ya Bu ya. Mulai pola makannya, berat badannya, faktor tidurnya, faktor stresnya ini harus jaga dengan baik. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan ya, rutin konsul ke dokter ya. Kalau diberikan obat dikonsumsi. Nah, kemudian kita bisa melengkapi dengan suplemen antioksidan, vitamin dan mineral. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan kembali metabolisme di dalam tubuh kita. Jadi upaya dari luar penggunaan teknologi laser secara rutin ya. Kemudian dari dalam kita juga secara rutin mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral agar seluruhnya sel-sel tubuh kita ini bisa bermetabolisme dengan baik dan tentunya ujungnya kita bisa tetap sehat. Pemirsa, jika Anda punya masalah yang sama atau mungkin mirip-mirip dengan Mbak Yuni dulu ya, tensi, kolesterol, gula darah tinggi, yuk ikuti apa yang sudah dilakukan. Gunakan teknologi laser. Nih, yang saya gunakan ini adalah namanya AccuLaser. Ini adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan angka gula darah, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Ya, dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, untuk pemesanan AccuLaser ini Anda bisa melakukannya dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar TV. Itu adalah nomor dari Gogomall. Atau boleh dapatkan langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Untuk meningkatkan kesehatan Anda ya. Ingat ya, layanan ini hanya ada di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Dan Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Jika Anda peduli akan kesehatan, lakukan apa yang sudah Mbak Yuni lakukan. Gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku.
Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, masih di Go Healthy dan ini ada latihan ya yang bisa Anda lakukan sendiri di rumah, terutama jika Anda adalah orang yang punya hipertensi. Hati-hati, sampai hari ini hipertensi masih belum dicabut gelarnya ya sebagai the silent killer, pembunuh diam-diam. Latihannya sesimpel apa sih? Mbak Preti, coba tolong dong diajarkan kami supaya kita bisa latihan di rumah. Jadi hari ini saya ingin membagikan latihan shoulder rolls untuk pasien hipertensi. Shoulder artinya bahu, rolls artinya putar. Jadi gerakan ini konsepnya adalah mutar bahu. Sekarang saya sudah ditemani oleh Bu Yuni, seorang pasien hipertensi yang tensinya sudah terkendali. Yuk kita bareng-bareng yuk Bu. Pertama ulurkan kedua tangan ke depan. Lalu kita mulai dulu ya, tariknya ke bagian bawah, lalu putar ke atas. Nah, gerakan ini bisa diulang sebanyak 5 kali, yuk Bu. Nah, setelah itu kita ganti arahnya dari bagian depan ke bagian atas, lalu ke belakang. Gerakan ini bertujuan untuk membantu melancarkan kembali aliran darah. Terutama saat kita mengangkat tangan, maka aliran darah yang ada di bagian lengan atas ini bisa kembali ke jantung dengan lebih mudah, sehingga fungsi pompa jantung bisa menjadi lebih ringan. Nah, gerakan ini bermanfaat untuk membantu melancarkan kembali aliran darah yang ada di anggota gerak atas ke jantung agar fungsi pompa jantung menjadi lebih ringan. Lakukan gerakan ini sehari 2 kali. Setiap kali Anda melakukan, pastikan 5 kali gerakan ke belakang maupun 5 kali gerakan putar ke depan. Silakan dicoba sendiri di rumah ya pemirsa ya. Nggak berarti Anda yang punya hipertensi aja ya. Justru yang lagi sehat dilatih supaya peredaran darahnya jadi lancar ya. Kembali ke Mbak Yuni, masih muda tapi udah faktor resikonya ada 3 dulu ya. Kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tensi tinggi. Saking tingginya sampai nyungsep katanya waktu itu. 200 berapa Mbak? 200 per 100 berapa gitu. Aduh tinggi banget, nggak mau nggak boleh lagi ya. Tapi kan itu cerita dulu. Udah pakai laser sekarang aman semuanya, angkanya terkendali, harapan hidupnya lebih panjang lagi ya. Nah pakai lasernya sehari berapa kali Mbak Yuni? 2 kali. Kapan aja? Pagi sama malam mau tidur. Pagi sama malam. Kalau pagi-pagi ini biasanya dipakai sambil beraktivitas sebagai ibu rumah tangga atau sambil sholat dulu? Habis sholat subuh biasanya. Oh sambil habis sholat subuh istirahat, Iya, duduk sambil dulu baca-baca. sambil baca-baca. Nah, Kalau malam? Kalau malam mau tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur, oke. Di rumah yang pakai teknologi laser selain Mbak Yuni siapa lagi? Aku doang. Dan di rumah ada siapa lagi? Kan anak-anak belum ada riwayat itu. Loh, kasih tahu coba. Pencegahan. Justru belum ada riwayat penyakit apapun, udah boleh Bu start pakai. Karena kan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Ya, jadi ini sebenarnya perhatian buat kita semua ya. Pertama kan pola hidup kita tidak 100% sehat. Pola makan kita juga ya, tentunya apalagi anak-anak sekarang ya, zaman sekarang ini kan banyak sekali yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Ini hati-hati, ini menabung masalah pada pembuluh darah kita.
berisiko untuk terjadinya kekentalan darah, berisiko untuk terjadinya gumpalan pembuluh darah, dan ini berisiko untuk timbulnya komplikasi. Ya, ditambah lagi dengan wanita seperti Bu Yuni sudah masuk di usia menopause kan? Nah, wanita di usia menopause ini kadar hormon estrogen sudah menurun. Proses perlindungan, proteksi perlindungan pada dinding pembuluh darahnya juga akan menurun. Jadi risiko terjadinya kerusakan pada dinding pembuluh darah dan risiko untuk terjadinya plak atau arteriosklerosis, terjadinya penyempitan, penyumbatan pembuluh darah ini akan meningkat. Ya, jadi sekali lagi ini upaya yang harus kita lakukan sejak dini ya. Untuk menjaga jangan sampai kemudian kita sakit apalagi timbul komplikasi. Nah, sebenarnya teknologi laser ini juga akan membantu ya mencegah untuk tidak atau terhindar dari adanya gumpalan darah pada pembuluh darah kita. Ya, jadi teknologi laser yang digunakan secara rutin pada pergelangan tangan kiri, dia akan menyinari pembuluh darah besar kita, kemudian dia juga akan mengoptimalkan aliran darah kita dengan apa? Dengan menguraikan gumpalan-gumpalan darah yang ada pada pembuluh darah kita. Ya, dengan low level laser terapinya, darah-darah yang mengumpal ini akan diuraikan dan dicegah tidak terjadi pengumpalan kembali. Dengan begitu aliran darah akan menjadi lebih lancar, sirkulasi darah menjadi lebih baik, metabolisme sel di tubuh kita menjadi lebih optimal karena sel-sel di tubuh kita mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Ya, jadi sekali lagi Bu Yuni dan juga Anda pemirsa ya, yang Anda saat ini masih sehat-sehat saja, tensinya normal, kolesterol normal, gula darah normal, asam urat normal, tapi pola hidupnya tidak 100% normal. Apalagi banyak sekali radikal bebas yang terpapar pada sekitar lingkungan kita yang juga akan berisiko untuk jadi masalah pada kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi upaya dari luar kita bisa menggunakan teknologi laser. Kemudian dari dalam kita juga perlu mengkonsumsi suplemen antioksidan, vitamin dan mineral. Kenapa tadi? Karena banyak radikal bebas. Kalau ini merusak sel tubuh kita jadi stres oksidatif. Stres oksidatif ini akan berisiko untuk jadi masalah pada kesehatan tubuh kita. Jadi mulai dari sekarang nih, terapkan pola hidup sehat, kemudian lakukan pemisahan kesehatan secara berkala, ikuti saran dokter, dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser, serta suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral mulai dari sekarang. Jadi pemirsa, nanti ketika pemirsa memutuskan untuk menggunakan teknologi laser, intranasal itu sudah sepaket, ada di dalam box ya. Jadi nanti dibuka di bagian bawahnya, ada intranasal. Ini digunakan juga secara rutin sehari 2 kali karena bermanfaat untuk mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah kepikunan, membantu mengatasi berbagai gejala seperti migrain, vertigo, sinusitis, sakit kepala, sehingga produktivitas kita tuh bisa meningkat. Jadi nanti Bu Yuni pakai intranasalnya secara rutin ya. Siap. Begitu pula juga untuk pemirsa yang punya keluhan seperti pembengkakan jantung, ada sering merasakan rasa sesak, dada berdebar-debar. Itu manfaatkan teknologi laser yang punya satu kesatuan dengan intranasal. Karena pada dasarnya teknologi laser ini merupakan alat kesehatan yang menggabungkan ilmu kedokteran barat dan timur. Jadi selain dari pembuluh darah, teknologi laser ini juga akan mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Kalau kita lihat di pergelangan tangan sebelah kiri terdapat titik akupuntur PC, perikardium atau sekitar jantung, lalu ada HT, jantung itu sendiri, dan ada LU yaitu lungs, artinya paru-paru. Jadi pengguna secara rutin akan membuat pompa jantung menjadi lebih teratur, lebih efisien, tensi menjadi lebih terkendali, sehingga rasa sesak-sesak tadi bisa berkurang pemirsa. Tapi ingat, apalah artinya apabila Anda hanya tahu, harus ada tindakan yang dilakukan. Jadi take action dari sekarang, pakai teknologi laser, konsumsi suplemen antioksidan agar membantu kesehatan Anda dan dari luar, dari dalam sekarang juga. Nah, ini pesannya buat semua nih yang udah pakai laser di pergelangan tangan. Jadi ingat, intranasalnya juga dipakai ya. Oke, jadi yang paling berkesan yang Mbak Yuni rasakan setelah menggunakan teknologi laser itu apa? Ya, hidup lebih sehat. Pokoknya yang tadinya berat-berat jadi ringan. Kayak pusing udah enggak, bangun tidur mulut pahit juga udah enggak. Ya tengkuk sakit nih udah enggak. Alhamdulillah. Oke ya. Saya akan coba bandingkan kondisi yang dulu sama yang sekarang. Sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser ya. Yang pertama, tensi. Dulu paling tinggi pernah berapa Mbak Yuni? Pernah 200 per 113 atau 40. Oke, sekarang setelah pakai laser, tensinya berapa? 120 per 80 ya. Oh. Yang kedua, gula darahnya dulu pernah paling tinggi berapa? 261. Astaga. Sekarang setelah pakai laser, berapa gula darahnya? 85. 85. Kolesterolnya juga dulu makan enak mulu katanya ya. Dulu berapa kolesterolnya Mbak Yun? 267 tapi sempat 330. Aduh. Dan sekarang setelah pakai laser 185. berapa kolesterolnya? 185. 185 di bawah 200 ya. Artinya 3 faktor resiko termasuk nih. Kalau asam uratnya sekarang berapa?
3,7. 3,7 jauh di bawah 6 angka yang paling tinggi buat perempuan. Hebat ya. Artinya Mbak Yuni ini sudah menurunkan faktor resiko terkena komplikasi. Pertanyaan terakhir, Mbak Yuni, Ya. dirimu merasa lebih sehat dulu atau sekarang setelah pakai laser? Enakan sekarang dong setelah pakai laser. Oke, Mbak Yuni sekarang coba tolong diajakin ya pemirsanya, terutama ibu-ibu yang mungkin seangkatan usianya gitu kan ya, setelah menopause gitu kan ya. Ibu rumah tangga juga harus tetap sehat. Ajakin mereka untuk pakai laser juga supaya sehat kayak Mbak Yuni. Silahkan. Halo pemirsa, teman-teman aku yang merasa seperti saya dulu setelah memakai teknologi laser, alhamdulillah sehat. Ayo dong pakai yuk. Ya. Oke, sampaikan salam buat keluarga ya, buat cucunya juga yang baru satu itu. Mas Boy terima kasih. Mbak Pret juga terima kasih buat penjelasannya ya. Pemirsa, perbincangan kami kali ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa pola hidup sehat itu harus kita lakukan. Kita harus paksakan supaya kita sehat sampai kapanpun. Ya makanya seperti Mbak Yuni dong, gunakan AccuLaser dari Gogomall. Nah, pelayanan Gogomall ini berskala internasional loh, karena sudah tersertifikasi ISO 9001 dan mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nah, pemesanan AccuLaser ini hanya bisa dilakukan di Gogomall yang nomornya ada di layar TV. Ada kan? Atau boleh Anda dapatkan langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nanti Customer Relation akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ya, dan ini hanya ada di Gogomall ya fasilitasnya. Tidak ada di tempat lain karena Gogomall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada, hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Yuk pemirsa, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy dan sampai jumpa lagi di Go Healthy berikutnya. Semuanya semangat untuk hidup sehat. Come on! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.